how's life? Great, excellent, yay! Welcome back to this channel again with me, Sister Ulfa. Nah teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan sesi belajar tenses, yaitu kita akan belajar tentang past perfect continuous. Are you ready everybody? Let's just get started. Nah teman-teman, seperti biasa ya, sebelum Silva menjelaskan, mari kita ulik-ulik dulu. Ayo teman-teman, masih ingat nggak? Ciri-ciri dari continuous itu apa teman-teman? Verb ing yang sebelumnya itu pasti ada to be-nya. Oke, good job. Kalau perfect berarti apa teman-teman? Verb 3 yang sebelumnya apa? Have. Loh sis kok have? Nah, rumus perfect ya, rumusnya dulu teman-teman. Kita lanjut ke yang past. Past itu sudah pasti menggunakan bentuk kedua. Oke, let's see. Berarti rumusnya gimana? Kita tambahkan ya teman-teman. Verb ing ini kita turunkan. Jadi verb ing tetap. Verb 3 dari to be apa teman-teman? Ayo, oke, been, oke, nice. Nah, terus bentuk kedua dari have apa teman-teman? Had. Jadi rumus dari past perfect continuous itu adalah apa teman-teman? Subject plus had been plus verb ing plus object. Gini ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau teman-teman masih bingung nih, kok bisa ya rumusnya itu had sama been sama verb ing-nya ini? Karena kita melihat dulu dari ciri-ciri dari nama tensesnya, gitu ya teman-teman ya. Sudah paham? Nah teman-teman, tadi kan Silva sudah jelaskan ya tentang apa tadi rumusnya ya. Ada subject, ada had, been sama verb ing. Boleh ditambahkan object di sini. Nah subject otomatis dia orang yang apa teman-teman, melakukan atau berbicara tentang kejadian tersebut. Kalau had itu sudah pasti lampau, berarti pasnya ya teman-teman. Kalau been itu berarti dia apa? Perfect continuous kayak gitu. Dia perfect, terus dia bentuknya karena apa tadi teman-teman? Bentuk ketiga dari to be. Nah verb ing-nya itu kata kerja dari si continuous gitu ya teman-teman. Nah kita lanjut dulu nih. Kira-kira kapan kita menggunakan tenses ini? Sis kok banyak banget ya. Apalagi ini kan ada past, ada perfect, ada continuous lagi gitu. Kapan? Oke, let's see everybody. Here. Coba kita lihat dulu. Number 1. Menunjukkan aksi yang sudah lama dilakukan sebelum kejadian lain di masa lalu. Nih ya teman-teman, sekali lagi. Jadi itu menunjukkan aksinya itu kapan? Di masa lalu ya. Jadi ada durasi waktunya teman-teman ketika melakukan ini atau kejadian ini. Jadi ada kejadian A, ada durasi waktunya sebelum kejadian B. Tapi kejadian A dan kejadian B itu terjadi di masa lampau. Nah teman-teman, di sini ada contohnya. I was really tired because I had been studying all night. Nah belajarnya itu berlangsung selama kapan teman-teman? Semalaman nih, sebelum kejadian capek itu terjadi karena ujian ini ya. Nah jadi gimana guys? Jadi waktu malamnya itu atau semalaman saya itu belajar, ya kan? Nah akibatnya apa? Capek. Dan ini kegiatannya di mana teman-teman? Di masa lalu, karena di sini ada was-nya ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. This one yang bawah ya. When they arrived, ketika mereka tiba. Arrive itu tiba ya teman-teman. We had been waiting for them for more than an hour. Jadi kita sudah dan sedang menunggu mereka lebih dari 1 jam. Jadi menunggunya itu berada selama 1 jam atau lebih dari 1 jam ya, sebelum pada akhirnya mereka itu
datang. Kapan mereka datangnya? Nah, ini kan pas ya, arrive gitu ya. Ya, it can be yesterday, bisa aja kemarin atau 2 hari yang lalu kayak gitu. Intinya dua kejadian ini itu apa teman-teman? Sudah berlalu. Nah, teman-teman, selanjutnya itu nomor 2 adalah menekankan sebab akibat di masa lalu. Jadi apa teman-teman di sini? Aksi yang lama dilakukan itu menjadi penyebab kejadian yang lain itu terjadi ya teman-teman. Jadi ada sebab dan akibat, tapi tetap ya ini di masa lampau. Jadi ada sebab akibat di masa lampau. Contohnya, he was really upset because he had been working on the project without a break for weeks. Jadi dia itu kerja terus-menerus selama berminggu-minggu gitu. Nah, itu menjadi apa? Menjadi penyebab dia itu upset kayak gitu ya, kecewa kayak gitu. Udah teman-teman. Jadi dia itu bekerja dulu ya, dan itu menyebabkan apa? Dia itu kecewa ya, mungkin karena proyeknya gagal atau gimana gitu. Ya teman-teman. Next. The road was wet. Nah, berarti jalanan itu wet itu apa teman-teman? Wet itu basah. Nah, kita artikan ya teman-teman. Jalanan itu basah karena hujan terus menerus sepanjang pagi. Nah, jadi apa teman-teman yang kita bisa dapat? Karena hujan terus menerus. Nah, jadi the whole morning gitu ya, pagi itu hujan terus. Nah, jadi jalanannya itu basah gitu. Tapi ini kapan basahnya? Ya mungkin 2 hari yang lalu atau sebulan yang lalu dan lain sebagainya. Oke, teman-teman? Oke, nah sekarang ada kata kunci yang sering muncul nih, teman-teman. Apa nih kata kunci yang sering muncul atau time signal-nya ya, seperti biasa. Nah, agar teman-teman lebih gampang mengenalinya, teman-teman biasanya menggunakan kata for nih dan durasi waktu gitu. For hours, for days, for years. Nah, gitu ya teman-teman. Atau since. Jadi kalau for itu apa teman-teman? Tadi durasinya. Nah, sedangkan kalau since itu spesifik waktu di masa lalu. Since Monday, sejak hari Senin. Since 2010. Nah, gitu. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, kalau yang for itu durasi waktu, sedangkan kalau since itu waktu yang spesifik di masa lalu. Atau ada lagi nih teman-teman beberapa. Nah, tadi ada 2 ya. Sekarang nomor 3, 4 dan 5-nya. Yang ketiga adalah apa teman-teman? Before, dan ada kejadian lampau. Ini contohnya before you called, before the accident. Kenapa? Kayak gitu ya. Terus until, sampai, waktu lampau. Until yesterday, sampai kemarin. Until I fell asleep. Ya. Intinya tetap aja ya teman-teman kita menggunakan past ya. Terus yang terakhir kita adalah the whole, waktu lampau, the whole morning, the whole day. Nah, sepanjang waktu kayak gitu. Tapi ini tetap ya kejadiannya kapan ya? Kejadiannya 2 hari yang lalu, kemarin. Intinya dia itu harus sudah lampau. Gitu guys. Nah, Siva ulangi lagi, berarti time signal-nya ada apa teman-teman? For itu berarti plus durasi waktu. Since, menggunakan waktu yang spesifik. Terus yang ketiga adalah before, kejadian lampau. Oke, terus until, waktu lampau. Terus yang kelima, the whole, waktu lampau juga. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ya. Seperti biasa kita akan mengerjakan soal. Yang pertama, they were very tired.
because they bla 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 travel. Ini verbnya adalah travel for many hours. Apakah traveled, were traveling, had traveled, atau yang D, had been traveling? Ayo teman-teman, apa? Nah ini kan kita lihat dulu nih, they were very tired. Nah ini sudah past ya. Nah kalau di sini ya past, berarti ada kejadian. Nah berarti yang di sini apa tadi kita belajarnya teman-teman? Past perfect continuous. Berarti sudah pasti belakangnya yang ing, ya kan teman-teman? Terus ada been dan ada had. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi yang kejadian mana yang duluan terjadi? Yang mana teman-teman? Had been traveling dulu ya teman-teman. Karena mereka itu sudah dan sedang jalan-jalan selama berjam-jam dan itu menyebabkan mereka capek. Betul banget. Lanjut lagi teman-teman. Number 2, she blah 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 wait for him for almost an hour when he finally arrived. Nah karena di sini udah he finally arrived, ini udah pasnya ya. Berarti kita menggunakan past perfect continuous. Berarti yang mana teman-teman? Yang D, karena ada had-nya, been dan juga waiting. Oke, berarti si ceweknya itu sudah dan sedang menunggu selama berapa jam teman-teman? Selama satu jam. Nah ketika dia itu datang gitu ya. Datangnya kapan ya? Mungkin kemarin, 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Next, number 3, the ground was wet because it bla 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 atau rain all night. Berarti apa teman-teman? Tetap ya, jawabannya D semua ya teman-teman. Ada had, ada been dan juga ada raining. Okay, so number 4, I bla 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 study English for 5 years before I moved to London. Di sini udah ada before-nya ya. I moved. Berarti ini pasnya ya, teman-teman. Nah, ini ada durasi waktunya. Durasi waktunya berapa, teman-teman? 5 tahun. Nah, berarti kita apa? Yang kita cari ya sudah pasti past perfect continuous. Berarti jawabannya yang D lagi, had been studying. Nah, coba nih kalau teman-teman nomor terakhir. Coba. He was angry because he bla 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 argue with his brother all morning. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih, teman-teman? Karena di sini udah ada was angry, ya kan? Kira-kira jawaban teman-teman yang mana? Yang A, B, C atau yang D? Boleh banget teman-teman tulis di kolom komentar. Nah, teman-teman gimana nih tentang penjelasan Sis Ulfa tentang past perfect continuous? Teman-teman apakah sudah paham? Okay, thank you for watching. See you the next video. And then the last I say, Mr. Bob, super seru. Bye-bye.